Pernah ngerasa bingung bahkan mungkin sedikit tersesat waktu mau coba belajar AI? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sebuah peta jalan yang jelas banget dan bisa langsung kamu praktikkan. Kita lupakan dulu deh semua kebingungan itu dan langsung fokus ke inti masalahnya. Pasti pusing kan? Banyak banget informasi di luar sana. Pakai tool ini, kuasai yang itu. Tapi jarang banget ada yang ngasih panduan langkah demi langkah yang beneran jelas. Rasanya tuh kayak mau bangun rumah, tapi nggak dikasih denah bangunannya sama sekali. Nah, pembahasan kita kali ini adalah solusinya. Ini adalah peta jalan yang to the point, tanpa basa-basi, yang di luar sana seringkali dijual dengan harga mahal. Tapi di sini kita akan bedah semuanya gratis. Jadi kalau kamu serius mau belajar AI dengan cara yang benar, ayo kita mulai bareng-bareng. Ini dia peta jalan lengkap kita. Ada 7 langkah yang bakal jadi pemandu perjalanan kita. Anggap aja ini kompas kita ya. Kita akan telusuri setiap langkah ini satu persatu. Jadi kamu bakal tahu persis kita lagi di mana dan mau kemana selanjutnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sama kayak bangun rumah, kan nggak mungkin mulai dari atap ya. Kita butuh fondasi yang super kokoh. Nah, langkah 1 dan 2 ini semuanya tentang membangun fondasi itu. Biar apapun yang kita bangun di atasnya nanti bakal berdiri dengan kuat. Jadi, apa sih sebenarnya AI itu? Coba bayangin deh, kamu lagi ngajarin anak kecil buat ngenalin hewan. Kamu tunjukin gambar, kamu jelasin bedanya, ini anjing, ini kucing, sampai akhirnya dia bisa bedain sendiri. Nah, pada dasarnya itulah yang kita lakuin dengan AI, tapi ke mesin. Sekarang kita masuk ke machine learning. Analoginya gini, ini tuh kayak belajar naik sepeda. Awalnya pasti jatuh-jatuh kan, tapi lama-lama otak kita belajar sendiri cara menyeimbangkan badan secara otomatis. Nah, mesin juga gitu. Mereka belajar dari data dan pengalaman, bukan dari serangkaian perintah yang kaku. Lanjut, ada yang namanya jaringan saraf tiruan atau neural networks. Gampangnya, bayangin aja ini kayak lomba lari estafet. Setiap lari atau neuron nerima tongkat, memprosesnya, terus ngoper ke pelari berikutnya. Di garis finish kita dapat hasil akhirnya. Setiap lapisan memproses informasinya selangkah lebih maju. Dan ini dia yang lagi ngehits banget, Gen AI. Kalau AI tradisional itu tugasnya menganalisis, Gen AI ini lebih kayak seniman. Dia bisa menciptakan sesuatu yang baru, nulis puisi, bikin gambar, bikin musik. Nah, inilah teknologi di balik kecanggihan ChatGPT dan Midjourney. Jadi poin pentingnya di sini adalah jangan cuma jadi orang yang bisa nyebutin istilah-istilah keren ini, pahami cara kerjanya. Waktu kamu pakai Face Unlock di HP atau lihat rekomendasi lagu di Spotify, itu kamu lagi berinteraksi sama AI loh. Kalau kamu udah mulai ngeh dan melihatnya di mana-mana, dunia ini jadi terasa lebih masuk akal. Fondasi kita belum lengkap tanpa alat yang pas. Nah, disinilah Python masuk. Jangan keburu takut sama kata coding ya. Python itu sengaja dirancang biar gampang dibaca, hampir kayak bahasa Inggris biasa. Anggap aja ini kuas kamu buat melukis mahakarya AI-mu nanti. Kamu nggak perlu jadi master Python dalam semalam kok. Cukup kuasai beberapa hal inti ini aja. Variabel buat nyimpan informasi, if-else biar program bisa ambil keputusan, loop buat tugas-tugas berulang, sama fungsi yang kayak resep siap pakai. Tinggal tambahin NumPy dan Pandas buat ngolah data, dan kamu udah siap tempur. Oke, fondasi kita udah kokoh nih. Sekarang waktunya kita masuk ke jantungnya AI, yaitu gimana caranya mesin itu benar-benar belajar. Di bagian inilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Langkah ketiga, machine learning. Ini momen yang krusial banget. Di sini, kamu mulai belajar gimana mesin nemuin pola di dalam data, terus pakai pola itu buat bikin prediksi. Kamu bukan lagi cuma penonton, tapi kamu udah mulai jadi pemain di game AI ini. Jadi, pada dasarnya ada 2 cara utama mesin belajar. Yang pertama, supervised learning. Itu pas kamu ngasih contoh lengkap dengan jawabannya, kayak guru yang lagi ngajar. Sebagian besar AI sekarang pakai metode ini. Nah, yang kedua, unsupervised learning. Itu pas kamu biarin mesinnya nyari pola sendiri tanpa dikasih kunci jawaban. Kayak seorang penjelajah di dunia data. Lanjut, kita naik level. Kalau machine learning itu ibarat matematika dasar, nah deep learning ini kalkulusnya. Jauh lebih kompleks, tapi kemampuannya juga luar biasa kuat. Inilah yang jadi motor penggerak teknologi kayak pengenalan wajah dan mobil otonom. Terus gimana cara kerjanya? Gini deh, CNN itu kayak matanya AI, jago banget ngenalin gambar. Transformers itu otak bahasanya, arsitektur di balik ChatGPT. Backpropagation itu proses belajar dari kesalahan. Mirip kayak kamu ngoreksi lemparan biar makin akurat. Dan yang terakhir, PyTorch sama TensorFlow itu kayak kotak Lego kamu. Semua baloknya udah siap, kamu tinggal ngerakit aja.
Kita udah bahas banyak banget teori ya. Sekarang, ayo kita ngomongin bagian yang paling seru. Ngubah semua pengetahuan itu jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa kita pakai. Ini nih kebenaran yang sering dilupakan orang. Proyek itu adalah tempat di mana belajar berubah jadi keahlian. Ini adalah jembatan krusial yang mengubah pengetahuan abstrak di kepala kita jadi bukti nyata yang bisa kita tunjukkan. Gak usah langsung mikir bikin yang super rumit. Mulai aja dari yang sederhana. Bikin pengklasifikasi gambar buat bedain kucing sama anjing, atau bangun pemeriksa sentimen buat ulasan film. Setiap proyek kecil ini adalah batu loncatan yang bikin pemahaman kamu makin kuat, sekaligus jadi isi portofolio yang keren. Dan sekarang, kita sampai di gelombang terbaru AI generatif. Ini bukan lagi soal menganalisis data yang udah ada, tapi tentang memakai tools kayak ChatGPT dan Midjourney untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, mulai dari teks sampai gambar. Oke, ini adalah langkah terakhir, dan mungkin yang paling penting dalam perjalanan kita. Setelah kamu paham dasarnya dan udah bisa bikin sesuatu, sekarang waktunya milih jalur dan jadi seorang ahli. Di dunia AI, jari spesialis itu kuncinya. Coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu seorang pembangun yang suka bikin sistem yang tangguh? Mungkin jalur insinyur AI cocok buatmu. Atau kamu seorang detektif data yang hobi banget nyari pola-pola tersembunyi? Bisa jadi kamu adalah seorang ilmuwan data. Atau apakah kamu seorang pionir yang semangat banget sama teknologi paling canggih? Jalur pakar Gen AI bisa jadi panggilan jiwamu. Pilih mana yang paling bikin kamu bersemangat. Dan sebelum kita tutup, ini nasihat paling penting yang harus kamu ingat. Perjalanan ini butuh waktu. Pasti akan ada hari-hari di mana rasanya sulit banget. Tapi, yang membedakan mereka yang sukses adalah konsistensi. Kemauan untuk terus belajar setiap hari, bahkan saat progresnya terasa lambat. Peluang di bidang AI saat ini tuh luar biasa besar, tapi nggak akan bertahan selamanya. Waktu terbaik untuk belajar adalah sekarang. Jadi, ambil peta jalan ini, sesuaikan dengan tujuanmu. Dan mulailah langkah pertama hari ini juga. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi bisa nggak ya belajar AI, tapi apa yang akan kamu ciptakan dengan AI?